Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul perhentian yang sejati. Orang percaya yang benar pasti belajar untuk memiliki hidup dalam kesederhanaan. Hal ini bukan masalah uang atau harta atau penampilan, tetapi menyangkut sikap hati. Sebenarnya yang membuat kita meleset dari kehendak dan rencana Allah, yaitu ketika kita membuat hidup kita menjadi complicated, menjadi ruwet, menjadi rumit, saudaraku. Ya, itu saudara. Oleh sebab itu, kita mau belajar memiliki kehidupan yang benar-benar sederhana. Yuk kita belajar memiliki kehidupan yang benar-benar sederhana. Bagaimana memiliki kehidupan yang sederhana itu ternyata tidak mudah. Namanya sederhana atau simple, tetapi tidak mudah. Kehidupan yang sederhana dimulai dari kesediaan tidak memiliki keinginan apapun, ya, jika itu bukan kehendak Allah. Ya, jika itu bukan kehendak Allah. Bahkan dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan atau gereja, hendaknya tidak melakukan suatu kegiatan rohani jika hal tersebut bukan kehendak Allah atau belum waktunya dilakukan. Saudara, untuk memiliki kehidupan yang sederhana, kita harus bersedia kehilangan segala sesuatu. Sehingga kita tidak memiliki target apapun, kecuali bagaimana menjadi manusia yang menyenangkan hati Allah saja. Kita tidak perlu dan memang tidak boleh mengingini karya-karya atau perbuatan-perbuatan yang nampak besar di mata manusia, saudara. Ya, demi menonjolkan diri. Ya, walaupun itu masih di dalam gerak pikiran perasaan yang tersembunyi, sudah merupakan dosa, sudah merupakan kemelesetan, ya, sudah merupakan kemelesetan, saudaraku. Ya, kita tidak bolehlah, ya. Bagi kita yang penting melakukan apapun yang Allah inginkan, walaupun itu dipandang tidak berarti di mata manusia atau bahkan dipandang salah. Orang yang benar-benar sederhana adalah orang yang tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan atau kepentingan kerajaan surga. Kepentingan kerajaan surga. Ya. Kalau seseorang tidak berpikir simpel, ya, tidak berpikir sederhana maksudnya, saudara, ya, dapat terlihat ketika mempunyai banyak kegiatan, bahkan kegiatan pelayanan, tetapi di dalamnya ada agenda pribadi. Orang yang tidak sederhana menjadi licik dan cerdik memanfaatkan kesempatan dan manusia lain untuk kepentingannya sendiri. Nah, biasanya orang-orang seperti ini juga tidak tahu membalas kebaikan orang lain, membalas kebaikan orang lain atau budi baik orang lain. Ya, orang-orang yang tidak sederhana itu loh, ya. Tetapi orang yang sederhana adalah orang yang tidak melakukan sesuatu di luar komando Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mempersoalkan apakah perbuatan baiknya dihargai oleh orang atau tidak, ya. Dihargai oleh orang atau tidak, saudara. Bahkan sekalipun dibalas dengan kejahatan, ya, ia tidak marah. Ini berarti orang yang sederhana adalah orang yang tidak menuntut balas kebaikan yang dilakukan. Kalau ada orang yang mengecewakan dirinya, siapapun itu bukan masalah besar, saudara. Kalau ada yang mengecewakan dirinya, bahkan oleh pasangan hidup, anak, keluarga dekat, ya, ia tidak menganggapnya masalah besar. Saya ulangi, kalau ada yang mengecewakan dirinya, siapapun, ya, siapapun, bahkan oleh pasangan hidupnya sendiri, dia tidak akan menganggap itu masalah besar. Sebaliknya ia sangat mengerti bagaimana membalas budi kebaikan orang lain, ya. Orang sederhana itu mengerti membalas budi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan itu perhentian, saudara, ya.
anapauso dalam bahasa aslinya. Yesus berkata akan memberi perhentian. Yesus juga berkata, belajarlah padaku supaya kamu bisa hidup dalam perhentian itu, dalam kelegaan itu maksudnya. Yesus menjanjikan jiwa orang yang datang kepadanya memperoleh ketenangan atau kelegaan atau perhentian, saudara. Dalam teks aslinya di dalam ayat tersebut terdapat dua kata anapauso, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang satu diterjemahkan kelegaan, yang satu diterjemahkan jiwamu mendapat ketenangan. Ini sebenarnya tidak konsisten ya. Ini bisa menimbulkan penafsiran yang tidak tepat. Maksud pernyataan Yesus tersebut adalah agar kita memikul kuk dan belajar dari Yesus, sebab Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa orang percaya akan mendapat anapauso atau perhentian kalau sudah belajar dari Tuhan. Jadi tidak otomatis ya. Letih lesu dan beban berat yang dimaksud oleh Yesus ini bukan karena masalah-masalah atau bukan disebabkan karena masalah-masalah hidup seperti yang dialami manusia pada umumnya yaitu masalah ekonomi misalnya, kesehatan, belum mendapat jodoh, belum mendapatkan anak, belum memiliki fasilitas rumah dan lain sebagainya. Setiap hari, setiap kita pasti mempunyai masalah ya, setiap kita pasti ya mempunyai masalah. Setiap orang bahkan ya, setiap orang pasti memiliki masalah. Dan selalu akan ada masalah yang membuat orang letih lesu dan membuat orang letih lesu secara umum. Jadi sebenarnya penyebab dari letih lesu dan beban berat yang dimaksud Yesus bukan karena masalah-masalah umum ya saudara, bukan itu ya. Tapi karena keinginan-keinginan di dalam diri kita. Tapi karena keinginan-keinginan di dalam diri kita. Ini yang membuat manusia letih lesu dan berbeban berat. Dalam hal ini apakah manusia tidak boleh memiliki keinginan? Ya tentu boleh. Tapi keinginan kita sebagai anak-anak Allah harus ditujukan hanya untuk melakukan kehendak Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Ya itu saja. Maka Yesus berkata, belajar padaku. Kalau seseorang belajar dari Tuhan, maka ia menemukan perhentian itu. Jadi bagaimana bisa mematikan semua keinginan-keinginan, sehingga prinsip hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Nah, bagi kita orang percaya, masalah yang kita hadapi itu sebenarnya yang terbesar hanya ini. Bagaimana kita bisa mematikan semua keinginan-keinginan dari diri sendiri dan hidup hanya untuk melakukan keinginan Tuhan. Ini memang kedengarannya tidak umum, tetapi inilah kebenaran standar yang dapat memerdekakan kita. Inilah perhentian sejati, saudaraku, yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi perhentian sejati itu, kelegaan itu tidak dapat kita peroleh dengan mudah atau otomatis. Kita harus belajar dulu dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.